Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sunat pada ketika sakaratul maut, tetap anggota dan diam daripada keluh kesah, karena adalah yang demikian itu setengah tanda orang yang dapat bahagia di dalam akhirat. Jadi sunat pada ketika kita sakaratul maut. Katanya sakaratul maut disunahkan bagi kita tetap anggota. Bertetap anggota kita dan sunat diam daripada keluh kesah. Biadu meratuh. Dia kata sakit kau meratuh. Pegahnya pegah haji. Iem gede. Jadi dia katanya kasakaratul maut disunahkan kita diam daripada keluh kesah. Disunahkan kita tetap anggota kita. Kenapa demikian? Karena hal demikian itu setengah daripada tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, lu baca arti itu. Tilik olehmu akan main itu pada 3 perkara. Tilik olehmu akan main itu pada 3 perkara. Yang pertama apabila berpeluh mukanya, dan kedua apabila terbit air matanya itu, dan ketiga apabila kering 2 bibirnya itu. Maka adalah yang 3 perkara itu alamat ataupun tanda daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pegah oleh Nabi, lihat olehmu kepada jenazah, yaitu 3 perkara. Le perkara takalan. Yang pertama takalan bak muka berpeluh itu biru. Olehnya lem. Yang kedua itibit imata. Yang kelima tu bibi, kering bibir. Nian buta tepu le katanya itu adalah tanda-tanda orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah. Kita lihat jenazahnya. Haji nekalan menana orang meninggal di nekalan. Le perkara gue kalan. Puna meruuh bamuka. Puna tu bibi. Puna itibit imata. Yang insyaAllah kalau ada demikian, alhamdulillah, berarti dia mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila bersuara ia seperti suara orang yang kena cekik. Dia kena meninggal. Mau meninggal seperti orang kena cekak, kena cekik. Ya, dan merah mukanya itu, dan berubah-ubah 2 bibirnya itu, maka yaitu daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang yang mau meninggal, ini cukup bahaya. Yang kena melaki Allah katanya lagi ana. Olehnya kita lihat muka memerah, mata merah, lagi hantu. Menal beliau. Sesudah itu bibirnya berubah-ubah. Bukan kering, berubah-ubah bibir. Itu tanda-tanda orang yang kena siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita. Maka hati-hati. Baik roh katanya lagian. Kan?
Apa penting ni katanya dalam dunia wate udip ke tu. Mau menyuhan agak tu. Sabar je kena cekak di situ. Kah. Itu tanda orang tersebut kena siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sunat pada ketika sakaratul maut itu membanyakkan mengucap zikrullah, yakni la ilaha illallah. Karena adalah yang demikian itu tanda bagi dapat bahagia di dalam akhirat. Kita yang mau sakaratul maut berbanyakkan zikrullah. Boleh beratib. Teka sakitnya mat babam sabah meratib-ratib kerono. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nomorkan meratib zikrullah. Meratib. Biar gaduh pegah bahang kangkar ni. Boleh meratib. Yang sunat bagi katanya dikala sakaratul maut. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada akhir perkataannya pada ketika matinya itu la ilaha illallah, niscaya masuk ia ke dalam syurga. Sementang yang dapat mengucapkan kalimat syahadat, insyaallah dia masuk surga. Mandengku urinya hana ketumayang ataupun hantar pernah ke puasa ketumayang, beda tidak pernah salat, tidak pernah puasa, namun di akhir hayatnya dia dapat mengucap 2 kalimat syahadat. Itu bagaimana? Masuk surga apa tidak? Tetap masuk. Tapi transit ile. Transit mula kali. Lah mula kali ubi do thanan. Ban. Karena sangat sulit kita mendapatkan mengucap 2 kalimat syahadat. Sulit sekali. Jadi transit dulu di neraka. Kabeh dosa-dosa mandung gutut li Allah. Kabeh kesiksa ubina dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dimasukkan kita ke dalam syurga. Yang penting dapat syurga. Kan? Nyan hadinyan. Bente dalam pum. Bana dia apanya mati kan tak pernah ketemayang tapi la ilaha illallah ketemu masyaallah. Nya kutanya beda semayang mau tumpuk mengucapnya. Yang kekunci. Maka kalimat terakhir itu kita sudah termasuk orang yang beriman kepada Allah. Jadi tapi kita husnul khatimah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati padahal ia mengetahui la ilaha illallah, niscaya masuk ia dalam surga. Lagi tak nyoci dan lagi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya, aku dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia telah hadir malakul maut, malaikat malik maut, malaikat pencabut nyawa, akan seorang laki-laki yang hendak mati. Maka menilai ia di dalam hati laki-laki itu, maka ia tiada mendapat di dalam hati laki-laki itu akan suatu. Kemudian membuka ia akan dagu laki-laki itu, maka mendapatkan ia akan hujung lidahnya itu bertemu dengan langit-langit. Padahal ia mengatakan la ilaha illallah, maka diampuni oleh Allah Ta'ala baginya dengan berkat kalimatul ikhlas. Jadi ini pegah oleh Sayyidina Abu Hurairah, dia dengar daripada Rasulullah, pegah oleh Rasulullah, hadir baktira uragam yang kena meninggal malaikat. Gejak malaikat baktira uragam yang uragamnya kena meninggal. Oh, waktu gejak malaikat gutilik gekalan lah mati anak agamnya sapu wadan lah mati. Di dalam hatinya tidak terdapat apapun, sapu dan zikrullah dan. Dikala malaikat tidak mendapatkan sesuatu di dalam hatinya, maka malaikat membuka dagunya. Buka. Ketika buka dagu, terdapatlah
lidah genyan bertemu dengan langit-langit. Padahal dia sedang mengucap kalimah thayyibah. Maka kepampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian kalimah thayyibah kelebihan kebesaran kalimatul ikhlas, kalimah la ilaha illallah. Kalau lama mati taputan, mang katanya lagi nyan ho mana tu? Dia kerja malaikat, lama mati kosong lama mati. Buka ada gua, dia buka apa-apa, lama tapu bi. Lidah tahu mumayat bil taputan. Oh, dia keteriknya mang saputan. Yang lebih ia dalam dikala sakratul maut, katanya dipengaruh oleh syaitan laknatillah. Itu yang sangat kita takuti sangat ya dia. Takut mati katanya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan lagi sunat mengajar akan orang yang hampir meninggal itu dengan la ilaha illallah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajari olehmu akan orang yang hampir mati itu daripada kamu itu akan la ilaha illallah. Maka bahwasanya ia merubahkan, yakni menggugurkan yang telah dahulu daripada kesalahan, yakni adalah mengucap la ilaha illallah pada ketika hampir mati itu menghapuskan segala dosa-dosa yang dahulu. Sunat bagi kitanya yang mantang tegak tapuruno urang yang kena meninggal. Ajarkan. Yang kerja urang kena meninggalnya sampai jauh-jauh dia kata depu mak ada kena meninggal. Tadu samping. Tak jaga. Sampai habis umur anak tu memang ucap tapu. Begitu juga siapa saja tetangga kita, kerabat kita, kalau dia mau meninggal sakratul maut, maka kepegah oleh Rasulullah disunnahkan kita mentalkinkan dia. Apa itu talqin? Mengajarkan dia kalimatul haq, kalimah la ilaha illallah. Tak pernah. Dan kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, kepegah oleh Sayyidina Utsman, apabila hadir orang yang sakaratul maut, maka ajari olehmu akan dia la ilaha illallah. Maka bahwasanya tiada seorang hamba Allah yang disudahi baginya dengan la ilaha illallah pada ketika hampir mati itu, melainkan adalah jadi bekalnya pada ketika mati di dalam akhirat. Jadi jika bekal amal katanya tahu Allah akhirat itu. Makanya kepegah oleh Sayyidina Umar sebagaimana yang kepegah oleh itu yang bunuh saknya waktu yan ban kan. Jadi kepegah oleh Sayyidina Utsman, apabila ada katanya tahadir orang yang kena meninggal, maka sunat bagi kitanya untuk mengajarkan orang yang mau meninggal itu dengan kalimah la ilaha illallah. Begitu memang ucap, usahakan. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, nekune Sayyidina Umar radhiyallahu an, hadirkan olehmu akan segala orang yang hampir mati daripada kamu, dan ingatkan olehmu akan mereka itu, maka bahwasanya mereka itu melihat akan suatu yang tiada kamu lihat akan dia, dan ajari olehmu akan mereka itu la ilaha illallah. Itu Sayyidina Umar. You pernah silam orang yang kena meninggalnya dengan kalimah la ilaha illallah. Karena orang yang kena meninggalnya pu yang kekalan legatnya nya hanadih kekalan legatnya. Dengan memandangnya napu deh kekalan. Pu kekalan wallahu alam yang katanya yang menteng tegak yang menteng dalam sakratul maut nyo hanadih kekalan katanya. Tapi gaknya kadih-kalan, maka gaya purno. Gaya ajarkan, gaya talkinkan, yaitu kalimah syahadat kepada orang yang kena meninggal. Dan lagi sunat bagi orang yang mengajari itu dengan perlahan-lahan, berlemah lembut, dan jangan keras,
Dan apabila menyebut ia akan la ilaha illallah, maka jangan diulangi akan mengajari akan dia. Yang sunat bagi kitanya yang tak pernah orang yang kena meninggalnya dengan suara perlahan-lahan. La ilaha illallah, la baik lagi kan. Baik lagi kan nak tu mereka nak kena fikir kitanya kau pergi dekatnya dia. Jadi perlahan-lahan tak pernah. Olehnya apabila kita sudah melihat dia sudah mengatakan kalimah thayyibah la ilaha illallah, maka jangan diulangi. Baiklah tak ulang-ulang purno. Kena dia tak salah dia dum. Dia tak pernah ulang-ulang dia. Nikul mah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu mereka ni. Tiga bentang je. Kita melihat lidahnya sudah bergerak, pasti dia mengucapkan kalimah thayyibah. Karena orang kena ya enggak? Nyata yakini yang bahwa dia itu sudah mengucap dua kalimat syahadat. Kamu ucap kalimat thayyibah. Maka kalau dia sudah mengucap kalimat thayyibah, jangan lagi kita ulangi berulang-ulang kali ucapan tersebut. Demalah kitab lain nak pegang kecuali bila orang yang kena meninggalnya kepegah habat tentang masalah duniawi lah. Kali tak ucap kagakun kalimah la ilaha illallah. Oh dia kagakun ketanya kataim. Ingatnya mengepegah habat masalah dunia. Yang mau tolong kami nak karah mau tolong rumah tolong iban nak pegat kagak habat masalah. Itu ulangi lagi. Tak ulang long, aku baca alam. Kasih ngap ke? Itu tak ulang lagi. InsyaAllah bila dia kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi perhatikan bergerak-gerak. Bila letan ulang-ulang tu urung kena meninggal ke tu. Tak ada urung kena meninggal. Karena waktu baca kan kadang-kadang kita yang ada pupuk kali baca. Ada nama kagak memet babah, insya-Allah dia sudah mengucap dua kalimat syahadat. Dan lagi sunat bagi orang yang hampir mati, orang yang kena meninggal, membaikkan sangka kepada Allah bahwasanya ia mengampuni segala dosa, yakni seyogyanya ia mengharapkan akan Allah Ta'ala baginya dengan ampuni akan segala dosanya apabila ia taubat daripada sekalian dosa dan mengharap ia bahwasanya Allah Ta'ala itu memasukkan dia ke dalam syurga. Dan sunatlah bagi orang yang kena meninggal, siapa saja, boh katanya tengah hotel kena mati itu. Yang sunat bagi katanya tak pegat sangka dengan Allah. Baik buruk sangka dengan Allah tu. Kena meninggal kau bersangka dengan Allah. Allah nak sayang gelung, Allah nak pulih gelung, Allah je kita. Baikkan sangka kita kepada Allah. Bagaimana kita cara membaikkan sangka kita kepada Allah? Dengan cara bahawa Allah ni pampun ke saya. Baik tu sah. Batai sakit kitanya, yang selamat sakit kita ke pampun, yang selamat sakit bergerak sangka ke Allah. Bergerak sangka ke pampun dosa oleh Allah. Dan taubat bergerak sangka kepada Allah. Kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bergerak sangka. Itu sunat bagi orang yang mau meninggal. Baik berasangka bro dan ke Allah. Allah nak pupuli, Allah waitan dicolong. Ipat syara alung ipat yang hana buka kakomah nak meninggal pakai luka beratan itu jangan. Karena waktu tarik nyawangnya hatinya begeli. Baik na bro berasangka bacut bi waktu tibik nyawang. Yang waktu tibik nyawangnya. Yang menyona bro sangka waktu tibik nyawang kabeh itu. Idunya akan kita perlu sangka ke kau, wati hana sepuluh lebih. Idunya cukup kurek parik hati dia. Kubruk hati dia. Nyan munyo kena meninggalnya munyo cukup payah. Untuk tak pegat sangka. Kena meninggal itimai bengeh ke kau. Kena mati itimai bengeh ke kau. Makanya katanya wati kena matinya munyo beglih madu. Nyo hati-hatinya beglih. Yang dengan hati gelih insya-Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegali Nabi
Firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi adalah aku sangka, adalah aku pada sangka hambaku dengan daku, maka hendaklah ia menyangka dengan daku barang kebaikan, barang kebajikan yang dikehendakinya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, artinya masuk wa ilah ana asqa kepada orang sakit. Yang dicerita oleh Imam Al-Ghazali. Di waktu ini cerita di tamang yang bernama wa ilah an asqa ba sidro sakit. Oh waktu ini tamang, maka ia berkata, khabarkan olehmu kepadaku betapa sangkamu akan Allah Ta'ala. Jadi katanya lewat ilah baurung yang tinggal sakitnya. Hai, dapat khabar dia kata balung. Kiban sangka drone ke Allah Ta'ala. Maka berkata orang yang sakit itu, telah mengaramkan akan daku oleh Allah beberapa banyak dosaku, dan lagi takut atas binasa diriku, tetapi aku mengharap akan rahmatnya. Nyan kepegah le orang yang sakit penuh. Bu kepegah le nyan, kepegah Allah Ta'ala kan pekaramkan long dengan beberapa dosa dan ulung sangat ia terhadap binasa diri dun, dan long mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kepegah le orang yang kena meninggalnya, ba orang yang teman yang bunuh itu wailah putekan wailah anak aska. Jadi watek le kala nyan gekun le wailah pukun. Aku dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Ta'ala Azza wa Jal adalah rahmatku itu pada sangka hambaku. Rahmat Allah bak sangka katanya. Munyo katanya sangka brut hana merumpok rahmat Allah. Munyo katanya sangka gad wate kena meninggal nyan merumpok rahmat Allah. Maka hendaklah ia menyangka dengan daku akan barang yang dikehendakinya, yakni seyogyanya bagi manusia itu bahwa ia mengharap akan rahmatku, maka jangan putus asa ia daripada mengharap rahmatku, bahwa aku ampuni akan segala dosanya apabila ia taubat daripada dosanya, walaupun dosa letan. Makanya tergantung bagaimana munyo getanyo gad sangka ke Allah, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada getanyo yang kena meninggal. Munyo getanyo hana gad sangka kepada Allah, maka hana merumpok rahmat Allah kepada getanyo. Jadi bergak sangka getanyo kepada Allah, Allah pasti beri rahmat kepada getanyo. Allah pasti keterima taubat getanyo, walaupun dosa-dosa getanyo cukup le, tetap Allah tetap terima. Bahkan karena lebih raya ampunan Allah daripada dosa katanya. Betaya tak ampunan Allah, maka baik ya nak ampun Allah. Tapi betul-betul nak ampun Allah, tetap Allah nak ampun dengan syarat taubatan nasuh, dengan syarat taubatan nasuha. Itulah kitab Sirus Salikinya nak pegalom je. Jadi cara-cara taubat, pupu yang akan terpulai buat taubatnya. Salah tabuh ji guna ilmu dile. Yang telah tahu penting dan kalau urung taubat ilmu hana je kebunan. Lalu benar ilmu olehnya hal, olehnya afal, perbuatan berulang li kepada dosa-dosa tersebut. Tapi kalau jino letak orang yang taubat hana ilmu, cara-cara bertaubat hana itu. Ada gimana cara taubat? Maka taubat orang hana ilmu, ni hana kira taubat, hana ke taubat. Lalu urung kena ketika kepupuk salah, kagem Madinah. Ada ke Madinah, dia ada masjid tapi hana pray jemaah kan. Saya kaji kajak masjid. Saya kagasin kajak masjid, kasih rupiah, kasih curban, yang kagasin. Biasa katanya orang yang hana menumpuk sapu, kajak masjid. Hati-hati ikut teh pegawai, kamu doa, kasih sembahyang tahajud. Waktu kalau nak jabatan, berdoa sembahyang tahajud. Keun bagop dan doa kalau menumpuk jabatannya, menyona insya-Allah hantu. Enggak? Yang kemenduman. Jadi munyo kita boleh taubat kepada Allah, salah satunya kita mempunyai ilmu bagaimana kita taubat dengan sebenar-benarnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
kata olehmu ya Muhammad, berkata Allah, kata olehmu ya Muhammad, adalah Allah Ta'ala itu berfirman dengan katanya, hai segala hambaku yang sangat berlebihan atas diri mereka itu di dalam berbuat maksiat, maka yaitu janganlah putus asa mereka itu daripada mengharap rahmatku, bahwa Allah Ta'ala itu mengampuni segala dosa-dosa mereka itu apabila taubat mereka itu daripada segala dosa-dosanya. Ya, pegah oleh Allah, pegah pada Nabi Muhammad, pegah zat ba umat, pegah ba hamba-hamba alun zat. Jadi be je apabila kamu pubut maksud kepada alun, anak-anak silap dia katanya, be segan-segan taubat kepada Allah. Taubat. Belakang harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan ampun yaitu segala dosa-dosa orang yang pubut dosanya. Jadi be ya. Karena dipegah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang banyak taubat daripada segala dosanya. Ibadah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Jadi Allah Ta'ala cinta kepada orang yang taubat, Allah Ta'ala cinta kepada orang yang mutatahirin, yang bersih-bersih daripada segala dosa. Menyukai kata pupuk dosa, ibadah taubat tu. Letak terima. Kena sejarah tiada orang bak masa Rasulullah tinggal lun di tiada orang buat cocok gapan urung mati betul lun. Saya nak urung mati ji kayak aku kubu tapi aku kubu ikalan gapan-gapan yang laga-laga ibu buka gapannya ibu belau. Tapi lagi yang bun. Jadi bak tiada bak saboh uro yang meninggal anak raja, yang meninggal anak raja, lenyat. Ya cok ya aku sit. Oh ya aku dicok gafannya, badikalan anak rajanya pitaritat amanyen. Disetubuhi. Ahwate disetubuhi dengan kehendak Allah, mayat tersebut bisa berbicara. Dikeun ba pancurinya. Wahai sidra uragam, pukul kata hana malai dengan Allah, saya biarkan lung dalam keadaan berhadas kepada Allah Subhanahu wa taala, pra terkejut. Oh wate terkejutnya bagai-bagai ini di jauh lain susah gelisah. Ku berat susah gelisah te malam mana tengen uro badi du hana tenang. Nyang kaji tak kan susah tak. Kita tanya le dosa ada puput malam-malam mengatengah tu. Ya, halam susah tapi. Mu baca tu susah. Yang baru pada tecok dah kau benda. Malam mangat dengar juga dia. Tengah pasti pelur jaga ada. Yang malam baru pada tepung agak benda. Baru pada tamtinya malam kau mangat dengar tu. Lah kiban katanya homa. Jadi dana agama susah gelisah, cukup berat. Kiban pegah hanat oh kali ijak kepada Rasulullah. Ijak kepada Rasulullah. Ya Rasul, jadi dengan hal itu apa kali tu, lung tak berat lu pupuk dosa ya Rasul. Pupuk dosa, raya tak ya Rasul lung pupuk dosa raya tak, ada cukup berat raya yo. Nau bila out, lebih ya Rasul. Nau bila gunung, lebih ya Rasul. Nau bila langit, lebih ya Rasul. Nau bila bumbu, lebih ya Rasul. Lebih raya dosa lu pupuk. Nan, pu yang kau pupuk dia, cepat kah? Pegah ada, cerita ada. Begitu watele ceritajan, kelir tibit ilmu. Sungguh kamu tidak ada ampunan lagi dari Allah. Tibit anu mudanya tibit. Watele tibit disujud tanahnya disujud Allah diklik dimo. Ya Allah, holong ja'lam yo. Menyoba Rasul kalau lonjak holong ja'lam. Holong ja'. Betul Pak Presiden kita aja ada pegahai, hanjut cit, man tajak boleh kotai gak kenjut, anak hojak dia, melakai Allah, sehingga wate gelakai ampun Allah buto ganyan, gelakai ampun Allah, sehingga inan ke meninggal ganyan gua Allah,
Kali Allah ba Jibril. Ya Jibril, jak ba Muhammad ya, dia pegang. Yang bawa tentang masalah pengampunan dosa itu bukan urusan kan urusan Muhammad, tapi urusan Lun. Sehingga Nabi Muhammad dia kali pegahnya, ketibit bagah-bagah dia tetap dalam agamanya. Oh, dia tetap ketemen agamanya, dalam keadaan kamling enggak. Nekalan dalam lumpur Rasul, nekalan dalam tidur Rasul, dalam tengah Rasul, purkalan anak agamnya berada dalam sebuah taman yang sangat laga tengah duk main ayun. Ya, yang lagi yang dah demi taubat. Buta demi taubat. Betul. Makaji susah, tekala menyona tak pupuk dosa pun susah. Han dengar malam. Ikatnya han peng han dengar dia. Beda dia. Banyak tu ketinggal han peng ngam belau ber. Ya han dengar malam. Ya Allah pikiran, pak kucok. Tapi dosa yang ubiraya kata puput, bunuh maghrib subuh, insya ada semayang, maghrib ada semayang, luhur ada semayang, asar mak gro dengan mengalam, ku mengad dengan nyandumnan beda katanya, dengan uru-uru yang betul itu ban, ya, jadi betul. Dan lagi sabda Nabi SAW nepegah oleh Nabi, bermula orang yang taubat daripada segala dosanya itu seperti orang yang tiada berdosa baginya. Ya, kan? Nepegah oleh Nabi, orang yang taubat daripada dosa yang saban lagi orang yang hana dosa. Kagak sampuh oleh Allah madum. Kagak sampuh oleh Allah. Yang malamnya nak taubat, ketima taubat kagak sampuh madum. Nak tinggal sembahyang tak qada. Nak tak guap tak pulang. Nak tak guap tak kemah. Mandum kalau tak lakukan kesampuh mandum dosa katanya oleh Allah. Kesampuh mandum dosa katanya oleh Allah. Sembahyang nak tak qada. Demamnya nak tanya maklum musuh nak tanya. Tunggu long nalung kaza sembahyang tidak urun nak kaza sembahyang. Kau kaza. Kau kaza sembahyang. Jadi kaza. Ternyata Nabi kata kamu meninggal, puik nak pampun, yang udah jauh bro. Dah mengharap rahmat Allah. Yang seperti lagi orang long mutang mak sibi tapi lo moyu. Ternyata niat kita bayar ada. Tapi. Ternyata Nabi kamu meninggal. Insya-Allah sama dengan orang yang putangnya kepumangka ke kumah tadi. Bukan nah. Cuma mereka pegah ke pampun langsung, hendak pegah apa sih? Semayang tinggal, bermayang-mayang. Urung tinggal semayang yang cukup, hendak pegah. Kan kepegah dari Rasulullah. Salat itu ibarat taku. Ibarat taku kepada Rasul. Yang semayang, ada semayang. Ibarat taku. Urung hendak jarau udip, ada urung. Jadi kalau ni duduk semayang juga. Nah, urung hendak jarau ajak, kena. Urang hana pun tepit mata mano. Na udah, tapi nak kala ni dok semawanya urang hana taku menjajah. Atau kalan? Ni hana nyo habis bendu ana di. Maka itu ibarat solat. Urang hana semaya hana cerita cuma hana tobat. Hana ke qada semayang. Hang pampun saja. Benar rencana anda, Ya Allah, Allah, dia belum puasa kebut terus sebut tamat Quran khatam dak 2000 bega je khatam Quran. 2000 bega, 200 bega je khatam Quran apabila masih ada solat yang tinggal. Jangan harapkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dak puasa Senin Khamis. Kita mah Senin Khamis puasa dia. Baik buka-buka puasa masih boleh baju-baju tepu pi. Semayang hanap, semayang tan. Nak tinggal semayang hana tak kata alam. Hana pu harap berterima dari sapu tan. Dan urung-urung yang jeb-jeb kopi kan. Warung kopi kedua. Gaduh kepo berakah kerau kedua. Kepo berakah kedua pegahnya pegah politiknya. Yang semayang hana habis kata alam. Dosa mereka duduk di kedai kopi. Haram hukumnya. Aku pegah dalam kitab. Gaya paling ubena kegiatan kita nyobek tak pupuk kegiatan lain. Melainkan kita
qadha sembahyang yang katinggai terkecuali buat yang memang kau berhajat tau minta nafkah ke promo daja umon te amano karena mungkin te qadha sembahyang hana ta mana-mana hana ta tutu hana ta tutu ana mungkin tapi yang lain palingkan semua yang hana tanya nyon hana tanya hana pun pupuk tapu hana pun leke taubat ba Allah hana pun leke ni bayangkan nak tinggal sembahyang masa jamun munyona dia mendung karena memang sembahyang berat yang beda pegah puasa le memang surah huri ni kena halangan yang halangan ke tinggal puasa ke wajib qadha hana qadha wate hana qadha kapayah tabu fidyah takhir qadha puah qadha tapi hana qadha ke pertama-tama hayu ni kada puasa tapi puasa ke hana qadha ita mau puasa tahun selanjutnya itu bertambah-tambah yang qadha tetap tapi bertambah-tambah nah ba menyohana tanya yang ada pula menyomenteng nak dengan sembahyang nya hana pun ni apit mata ni amrati putuh bom sabah nak melaki yang terima Allah sembahyang tinggal maka yang kena udah pegah mari mah ada sembahyang dak ada pegah berapa pu je dia dak dalam sedekah hana lagi kan yang putih lagi urus utang yang sedekah utang hana ke bayi dalam utang kau iluan utang 2 miliar saya kadurian yatim karunya apa gampa badung pak nak sedekah tahu tu nya utang iluan 2 miliar hana bayi saya kadurian yatim kah kayaknya iku lu tanggung 2 boh lemo lebih lemo put boh lemo di utang kau mana bayi pu gabut yang terlari kan dan dari karena inilah sunat menyuruh bagi orang yang sakit yang hampir mati itu akan membanyakkan taubat daripada segala dosanya. Kalian neyu orang yang kena meninggalnya orang yang sakit bahkan menyo pegalang kitab lain kan sakit mati tajak rumah takalangnya mantau pernah ke sembahyang berkon hantar pernah ke puasa lu tak dosa tu tak kunjung yang sakit tapi ingat ni nan tayu ni sembahyang ni qadha sembahyang ni taubat ke Allah tanya hana trip ni tahu apa Allah tak pegah madu matanya pada masa tegak kan tiga tak dosa dengan Allah kan sakit tajak dia sampai melalau sehingga mati dalam keadaan suul khatimah maka dari nan ke sunat dia kata tayu orang yang kena meninggalnya yang sakit yang hampir mati itu membanyakkan taubat daripada segala dosanya. Selesai. Jadi enak mentang. Jadi inti daripada tanya adalah yaitu tamlake Allah lagi tanya mutademe mengucap kalimah thaibah wate sakratul maut dengan syarat pupuna dosa yang tak puput ke Allah barakan nyo mulai nyo tak taubat ke Allah tamlake yang pun nyan uku baikli tak puput ajan pupuna tinggal-tinggal yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala nyan mandum-mandum le ketanyo tabaya mudah-mudahan ketanyo bandum termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah amin ya rabbal alamin ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa